Dalam kepercayaan Jawa dan tradisi spiritual Nusantara, angka ganjil seperti 1, 3, 5, dan 7 sering dianggap punya daya magis tersendiri, tapi konteksnya tergantung pada situasi. Untuk pendakian gunung atau perjalanan malam, jangan berangkat atau jalan dalam jumlah ganjil. Adalah salah satu pantangan kuno yang masih sering dipegang para pendaki tua atau warga sekitar daerah mistis seperti Gunung Salak, Merapi, Lau, dan lainnya. Kawahnya di mana? Cuma kita ngendus tuh, belerang dari yang sekarang disebut pos 2 tuh. Oke. Nah kita mulai masak nih, masak di depan tenda. Kita bakar terasi. Bakar terasi, Om? Bakar terasi temen. Jadi kan dia nyambel nih. Oke. Dia bakar terasi, bikin buat sambal. Nah mulai keanehan tuh di situ. Hal inilah yang pernah dialami oleh Om Ray pada tahun 1998 di Gunung Salak. Banyak kejadian di luar batas nalar yang mereka alami, salah satunya tentang 7 orang yang mereka temui kala itu. Kalau gue ikut dia ke Japanas kan mungkin jalurnya jauh. Barangnya kan juga dibawa kan, alat-alat. Gini loh, ada kecurigaan gue yang gue obrolin di kereta nih. Iya. Itu 7 orang di puncak gunung, orang bukan ya? Itu kecurigaan gue. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber lagi nih. Dan narasumber gue di malam kali ini berbeda banget nih. Beliau adalah seorang pendaki senior asal kota Jakarta Selatan. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Om Ray. Malam. Alhamdulillah sampai juga nih Om. Iya. Beda banget sekarang ini, udah agak gondrong ya. Nggak tahu nih, lupa nyukur. Waduh. Biasa lah. Oke, terima kasih banyak Om. Ini cerita di Gunung Salak di tahun 98. Ya. Wah, Dit. Pendakian cuma bertiga nih. Dan sempat ketemu sama pendaki lain dan bilang ternyata ada 1 orang yang ikut di rombongan Om Ray. Ya, betul. Itu bener Om? Betul. Itu nggak sadar sama sekali? Nggak sadar sama sekali. Pokoknya taunya kita ditegur di puncak Salak. Oke. Jadi kita disapa sama ada 7 pendaki ya. Salah satunya itu negor kita karena nunjuk aja. Lu berempat. Oke. Ternyata cuma bertiga. Wah. Itu ditegasin lagi berkali-kali. Bukan berempat, gue bertiga Bang. Dan setelah sampai bawah nih Om, lu sempet dikasih tahu nih sama Warlock nggak boleh melakukan sesuatu di Gunung Salak pada saat itu. Yeah. Waduh, gua penasaran nih, sesuatunya apa nih yang lu lakukan di Gunung Salak pada saat itu? Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain langsung sama Om Ray sendiri. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian memiliki cerita pengalaman horor pendakian, bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Dulu kita tuh naik gunung ini secara nggak sengaja ya, jalur Cimalati. Cimalati gitu ya di tahun 98. Kalau banyak orang yang kontra gitu, kok udah buka? Kita pernah naik. Kita pernah naik di Cimalati tuh. Emang jalurnya dari jalan raya menuju dulu belum ada base camp ya. Ya kayak ada pos-pos aja, melintasi beberapa makam tuh kita naik ke sana. Kita lewat situ tuh bertiga. Oke, bertiga. Iya. Seingat saya sih belum ada
pos-pos gitu ya, belum ada pos-pos. Cuma jalur warganya ada. Secara singkat aja ya. Jadi masuk pintu rimba ya. Di vegetasi itu kita kan namanya masih anak SMA, gerabak-gerubuk lah ya kan, nanya-nanya orang. Jadi kita tadinya mau camping nih, camping di lereng itu tuh, yang desa Cimalati. Kalau nggak salah tuh kita ngelewatin banyak pohon bambu tuh. Banyak pohon-pohon bambu. Akhirnya diantar, kalau nggak salah nih nama Kang Yusuf tuh yang nganterin kita pertama kali. Dari desa Cimalati. Terus kita dibawa sama dia tuh di vegetasi hutan tuh. Nah, di situ dia ngasih unjuk tuh, di sini ada jalur pendakian nih. Cuma saya lupa ingat Kalau nggak salah, kalau yang sekarang itu udah di-chart tuh ya. Karena kita dulu ya orangnya pengen berpetualang ya sama teman-teman. Akhirnya kita disaranin untuk bawa air lebih karena di atas itu nggak ada air. Nah, kita naik nih. Kita start sekitar jam 10 pagi tuh. Jam 10 pagi dari pintu rimba itu nggak ada masalah ya. Sampai kalau sekarang itu kalau nggak salah kita ngecamp di pos 2, dia kan tanahnya agak datar. Itu sekarang tuh pos 2. Dulu untuk menuju ke situ dari pintu rimba kita membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Lumayan. Kalau sekarang kan udah ada jalurnya tuh. Nah, kita mutusin buat ngecamp di situ tuh di pos 2 gitu. Emang nggak ada pendaki di era tahun segitu ya. Mungkin kita doang tuh bertiga tuh. Ya nekat-nekat lah. Nah, di malam pertama ini kan, jadi saya boleh sebutin nama teman nih? Boleh. Fajar sama Ameng nih, bertiga. Emang nih teman sekolah. Jadi kita bagi tugas nih. Saya ada yang masang tenda, siapa yang masak, gitu kan. Ada yang gantian jaga tidur nih, yang jaga tenda nih. Dari siang sampai sore kita masih aman lah. Cuma menuju mungkin mendekati maghrib ya, bukan aneh sih, cuma bau belerang ya, mungkin bau belerang di situ. Karena kita nggak tahu sama sekali itu Gunung Salak kawahnya di mana, cuma kita ngendus tuh bau belerang dari yang sekarang disebut pos 2 tuh. Nah, kita mulai masak di depan tenda. Kita bakar terasi. Bakar terasi, Bakar terasi temen. Jadi kan dia nyambel nih. Dia bakar terasi, bikin buat sambal. Nah, mulai keanehan tuh di situ. Jadi kita orang bodo amat nih dulu kan, masih anak muda ya. Jadi kan sekitar mau masuk maghrib tuh, selesai masak, kita makan, ada yang nyaut di situ. Iya, nyautnya makan jang gitu. Iya, saya pikir ini teman saya. Iya. Jadi kan saya nengok ke teman saya nih. Teman saya juga nengok ke saya kan ya. Makan jang. Ngeliatin, lu ngomong apa nih? Kan lu manggil gua jang. Jadi kan kita main lempar-lempar mata begini ya. Bener apa enggak nih? Kita bertiga kan saling dengar suara itu ya. Kita buyarin lagi nih Bang ya. Kita terusin makan nih. Yang aneh nih, setiap kita mau makan sambal terasi itu ada lagi tuh suara. Ya. Nah, kita diam tuh. Wah, ini ada orang? Saya nih berdiri di tenda. Wah, kan mulai gelap tuh. Kalau dulu kan masang lampu badai ya. Belum ada lampu tenda itu ya. Belum ada lampu tenda, belum ada headlamp. Kita dulu kan modelnya senter sama lampu minyak tuh, lampu badai ya. Ya pasang itu tuh. Mungkin ada orang atau siapa nih, biar kita agak salah sangka gitu. Kalau mitos orang dulu tuh menemuin sesuatu kayak gitu, kita bakar ginian, rokok. Bakar rokok, kita lempar tuh di segala arah. Satu batangnya sih Bang. Jadi kita bakar dulu, kita lempar tuh. Akhirnya kita duduk lagi, terusin makan. Nah, itu nggak ada suara lagi tuh Bang. Iya. Itu baru suara ya. Kita nggak permasalahin, cuma begitu pas kita habis selesai makan nih, masuk ke dalam tenda, baru kita ngomong tuh bertiga. Jadi gini, lu denger gak gitu?
Ya gue denger, terus kenapa? Kayaknya ibu-ibu ya? Nggak mungkin. Kalau jam segini ada ibu-ibu gitu kan. Tapi suara ibu-ibu tuh yang kita dengar bertiga ya. Jadi kan kita main saling tanya gitu ya. Iya sih kayak ibu-ibu dah. Nah lagi ngomong kayak gitu, tanda kita ada yang goyang-goyangin tuh. Wrrr, gitu. Goyangin itu gini loh, kita positif ya, positif thinkingnya. Mungkin pertama angin. Oke. Ya. Kedua mungkin ranting gitu. Jadi kita ngebias sesuatu itu nggak negatif. Oke. Cuma gitu ya, kita diem. Terus kita ngelanjutin ngomong lagi tuh, ngebahas tentang suara itu. Jadi ya kayak gibah lah, kita gibahin gitu ya. Ya kalau secara nalar jam segitu di hutan, ibu-ibu ngapain? Negor gitu kan ya. Kayak kita diem nih, ngeningin diri. Nah, iseng nih bang, masak air. Habis makan itu masak air nih, mau ngopi-ngopi lah. Ngobrol-ngobrol lagi tuh, bikin kopi. Kita ngeprek ginian bang, jahe. Oke. Prek jahe, oke lah itu, aman lah ya, sambil ngerokok tuh. Nah, teman saya nih, ngobrol tuh, sama saya tuh. Ini gue bawa terasi buat besok nih, kita ngecamp di atas lagi. Ya udah, gue bilang, hal-hal kayak gini kok lu pakai ngadu? Ya kita ngomong sama temennya, enggak, buat sekedar stok aja nih, gitu. Jadi kita hitung logistik nih. Kita ngitung logistik kira-kira nih buat 1 malam lagi cukup lah gitu ya. Nah, dulu kan saya masak itu pakai parafin. Oke. Iseng ngelempar potongan terasi itu tuh ke dalam parafin biar ces gitu lah. Iya. Ya kita, bau terasi nyengat tuh ya. Cus, begini ya bau terasi ya. Dibakar. Dah, kita singkirin gitu. Baunya gak enak nih gitu. Akhirnya kita ngopi, ngeteh, sambil nyebat-nyebat lah. Ketika selesai mau ngopi nih, bau terasi itu ada lagi bang. Iya. Nah, teman saya kan nanya, lu tadi udah lu buang kan? Udah. Kok ini masih kayak bau kebakar ya? Jadi ini posisinya nih bang, gua sama dua teman gua mau masuk tenda nih. Oke. Coba lu cek, saya center kan ya, nggak ada. Jadi nggak ada barah lah di luar, udah nggak ada barah. Nggak ada barah kok. Center, lu buang kemana? Saya nyari kan tuh ya, nyenter nih. Lagi nyenter nih keluar tenda begini. Nah teman saya nih yang di dalam teriak di dalam, iya, wah masuk gitu. Jadi kan saya nengok begini pak, apaan sih ini orang gitu ya? Saya ngeliat ke dalam tenda, jadi saya masuk aja ke dalam tenda. Kan saya tegur, lu jangan ngebacot di sini teriak-teriak. Ini kan di gunung. Iya. Ya jaga sikap lah. Ada apaan sih? Saya bilang gini ya. Lu nggak ngeliat? Ngeliat apaan? Lalu kok tadi nyuruh gua nyari bau itu terasi ya, yang bakar itu ya. Emang apa sih? Dia bisikin saya nih, kagak aman nih. Nggak aman. Maksudnya gimana? Jadi saya belum nangkep nih. Maksudnya nggak aman gimana ya? Nggak aman. Jadi teman saya nih yang tadi teriak, iya di luar ada gituan. Karena kepolosan kita dulu ya, saya belum nangkep nih ya. Gituan apaan? Ya dibisikin. Itu ada kaki di depan badan lu. Kaki? Iya kaki maksud maksud tuh kaki gimana? Kan gua doang. Enggak, kaki di depan muka lu pas lu center lu nggak ngeliat gua yang pada ngeliat gitu. Okay. Jadi kan dua teman ini kayak ngedramatisir saya nih ya. Saya nge-freeze nih ngeliatin teman ya. Kayak orang lu nakutin gue dah. Gitu, lu kayak mau nakut-nakutin gue dah. Saya diam ya. Udahlah tidur aja lah. Ternyata nih saya disuruh tidur di depan tenda nih. Jadi kan dulu saya pakai tenda kayak tenda pramuka tuh ya. Iya. Gitu ya. Bisa di sini saya suruh jaga lu jaga lu dare. Dua tidur nih. Kan. Jadi kalau tenda pramuka dulu kan tuh tinggal dilipat dong deh. Sambil rebahan, sambil nyebat. Cuma saya nggak kepikiran tuh. Yang tadi diceritain sama temen tuh yang dibisikin tuh. Iya. Saya diem aja sambil ngerokok. Nah, ini temen tidur nih. Kira-kira 30 menit mereka bangun tuh berbarengan. Langsung megang saya, apa? Turun ya? Turun? Iya. Dia bilang gitu, turun ya. Lu
berdua, lu jangan macem-macem dah. Gue capek nih. Dari tadi lu aneh-aneh dah gitu kan. Dari turun. Nggak bisa. Lu ngomong aja, ada apaan gitu kan. Perasaan dia nggak enak gitu kan. Gua nggak ngapa-ngapa. Lu cuma capek nih ya. Jadi yang tadi saya di depan tenda nih, di dekat pintu tenda, itu kan teman saya duduk sini. Iya. Mereka jadi tidur ya, duduk. Sambil duduk, deket saya tuh. Akhirnya kan sih jagain mereka tuh ya, lama lah. Sampai mereka bisa tidur pulas itu sekitar 4 jam saya berjaga ya. Mungkin dari sekitar jam 7 ya, sampai sebelum jam 12 malam lah tuh. Mereka baru pada bangun tuh. Nah, dari jarak waktu ke situ, saya nggak ngalamin masalah apa-apa nih ya. Oke. Ya kan. Jadi saya bangun ini, salah satu dari mereka nih, ya si Ameng, lu bangun Meng. Gantian. Oke. Ya kan, kalau dulu kan nggak ada yang tidur semua. Lu gantiin Meng, lu masak air kek buat begadang. Ntar 2 jam lagi, lu bangunin si Fajar gitu. Gue mau tidur, gue ngantuk dah. Akhirnya gantian nih. Nah, saya baru rebah nih, ya baru kriip-kriip dah. Soalnya ditibanin sama dia tuh. Jadi dia kan keluar nih, mau masak parafin, masuk lagi, saya ditiban nih, ban saya jeger. Jadi saya nih yang berdua masih Fajar bangun tuh. Akhirnya gini loh Bang. Pertama saya capek, kurang tidur. Pikiran saya gini, ini anak dari sore, kayak lo mau ngerjain gue dah. Kayak mau nakut-nakutin gue dah. Pada saat itu masih belum paham berarti Om Bre itu? Belum paham. Makanya ngebaca aura temen takut itu saya belum paham nih. Sampai dia tuh loncat ke dalam tenda tuh, nibanin kita berdua. Akhirnya kita bangun. Akhirnya kita ngobrol nih bertiga di dalam tenda nih. Nah yang si Ameng ini nih yang mau masak air, akhirnya ngobrol sama saya. Udah nggak bisik-bisik lagi. Re, turun Re. Saya tanya, lu kenapa? Dari tadi lu ngajakin gua turun mulu. Ada apaan sih? Udah cerita aja. Terserah dah. Ntar mau jadi gimana? Pokoknya lu cerita dulu biar lu jelasin ke gua nih. Nah, akhirnya si Fajar ngobrol tuh. Gini Re, sebenarnya dari tadi pas dia nih si Ameng lempar terasi, itu udah ada nih. Ini ada yang nampakin deh di sini. Jadi kan agak ya ke bawah ya, saya ngerinding ya. Saat itu ya. Maksud tuh ada makhluk gituan. Iya. Kalau emang itu nyatanya kayak gitu, pertama ya saya berpikir cepat nih ya. Jam segitu kalau kita turun bermasalah. Ya kan? Pertama saya masih capek, belum tidur, diajak turun, terus didramatisir ada penampakan nih. Nah, saya sendiri saat itu belum yakin seyakin-yakinnya kalau itu ada penampakan. Atau jangan-jangan kedua teman ini mau ngerjain saya nih. Jadi kayak saya itu ngomong frontal, ya ngomong akhirnya terlontar lah bahasa kasar lah gitu kan ke kedua teman. Jadi saya setengah berdiri di dalam tenda, saya keluar nih. Saya masak air. Teman saya akhirnya keluar nih. Kalau kayak gini caranya apa boleh buat, saya bilang. Cuma jangan turun. Iya, jadi buat netralisir bukan nantang ya. Akhirnya sambil nunggu air matang nih, kita pada ngerokok, ngobrol sebentar, terus diem, senyap, gitu, sampai air matang. Kira-kira kalau masak parafin dulu ya, untuk kematangan air ya, sekitar 15 menit lebih. Baru mendidih air? Baru mendidih. Beda dengan gas, kita pakai gas. Kayak agak lama deh. Jadi saya itu ngerokok tanpa sadar udah panas di sini. Rokok kretek ya? Iya. Wah, nggak keisep tuh. Bengong saya berapa menit kira-kira? Iya. Jadi, wah, apa nih? Wah, air matang nih. Akhirnya bikin kopi lagi, ngobrol. Kita ke dalam tenda, terus ngobrol. Kita nge-briefing ini bagaimana caranya malam ini kita harus istirahat dulu ya. Nggak mungkin kita ngelanjutin turun ke bawah ya. Jadi akhirnya saya berembuk bertiga, jangan ada yang tidur nih. Jangan ada yang tidur dulu dah. Sampai datangnya pagi nih.
Kalau nggak salah itu tempat yang sekarang jadi pos 2 itu tanahnya masih datar sih. Di yang Cimalate itu tanahnya masih datar lah. Akhirnya kita begadang nih, nggak ada apa-apaan tuh sampai setengah 4 lah. Mulai tuh ngantuk sangat itu kita. Akhirnya di tengah kelelahan itu ya, kita nggak ngobrol. Jadi lagi saling mandang begini ya, kayak mata itu kayak ditujuin ke lampu badai itu bang, yang saya taruh di luar. Oke. Gitu kan, srek gitu kan, srek gitu. Baru sadar tuh kita tuh, wah jajan binatang nih, srek bunyi kan itu, srek kita diem ya. Baru udah tuh kita ngeberanin diri keluar tenda, nyenter kan, kita senter ke segala arah, nggak ada wujudnya, suaranya tapi masih ada. Jadi kan srek kita senterin nih. Iya. Senterin. Lu lihat gak? Enggak. Suaranya tuh srek. Lama-lama dekat kena srek kita senterin. Wah, ini nggak bener nih. Jadi yang awalnya kita tadi ngantuk parah, di situ kayak adrenalin kita tuh bangun bang. Iya. Jadi kita ini ngimpi apa enggak gitu kan ya? Kita senterin gini. Lama-lama kan kayak orang nggak dekat gimana? Srek. Kita senterin. Kok wujudnya nggak ada, apa di belakang? Saya senterin ke samping itu, ke depan gitu. Nggak ada wujudnya, tapi suaranya ada tuh. Kita diem tuh. Akhirnya center nih, karena dulu kan pakai baterai yang gede-gede tuh ya, terbatas lah ya, agak-agak udah mulai redup gitu ya. Walaupun kita megang stok gitu ya, kita taruh akhirnya di tanah nih bang. Kita ngecek lampu minyak nih, kita terangin dah sekalian dah nih. Nah saat itu berencana mau masak air lagi nih, yang ketiga kali nih, berencana mau ginian, mau masak air gituan lagi. Mulai tuh pohon di belakang tenda kita grrrk gitu kan, bunyi grrrk gitu kan, grrrk. Kita mandangin ke atas gitu ya, kita senter nih ke depan, nggak ada, tapi di belakang grrrk. Apa ini binatang apa-apaan. Nah jadi pas dulu nesting kotak tuh. Oke, yang kotak gitu ya, yang tebel itu ya. Nesting kotak. Jadi kan bekas masak semalam nih, saya mau bersih nih kerak-keraknya nih. Bekas kita masak nasi aron, kan ada 3 tumpuk tuh ya. Nah, kita nggak ngomong, cuma Jang, ayah terasi lagi. Jadi suara yang tadi malam tuh, itu iya kan, saya taruh kan. Jadi kan saya nengok sama teman saya tuh, bener nih nggak bener nih katanya. Ya ini bener nggak ada sesuatu nih kan ya di sini ya. Saya diem aja. Nah, jadi kita mau berbuat masuk ini nih ke dalam tenda. Baru kali itu saya langsung dikasih lihat. Iya, ternyata sosoknya ada di samping tenda, Bang. Wah. Iya. Itu ya ibu-ibu ya STW lah ya. Ibu-ibu STW gitu. Yang ngelintas aja. Ngelintas. Jadi kan posisi ini lampu badai nih, depan kita, lampu badai. Senter kita taruh di sini nih. Iya. Buat nerangin ke situ tuh. Ke tempat kita masak ya. Itu kan termasuk kan pas ada suara kayak gitu, kita nengok semua, sosok ini ngelintas nih. Ke center lah bang. Iya. Nggak pakai banyak ngomong bang. Saya masuk ke dalam tenda, masuk ke dalam. Saya sadar bertiga sadar udah terang. Kemungkinan kita bertiga pingsan. Kemungkinan. Jadi saking takutnya, saya bangun terang. Ya mungkin sekitar jam 9-an lah kita melek tuh. Iya kan? Jadi kita bangun serentak. Saya pikir gini, kayak gue ngimpi dah. Yang semalam kayak gue ngimpi dah. Gue cuma capek nih gitu kan. Nah saya ngeyel tuh. Saya sendiri nih ngeyel nih sama teman saya. Kalau belum nyampe puncak, gimana gitu ya. Kayak kan, lanjutin lah. Kata teman saya, lu yakin? Gue sih yakin aja. Kalau mau terus. Akhirnya kita putusin, kita sarapan pagi. Terus tuh bang.
Kalau nggak salah ya, yang dari pos 3 ke atas tuh, itu kan jalur akar-akar tuh ya. Iya. Sebelum, kalau nggak salah tuh sekarang pos 4 Bayangan tuh. Pos 4 Bayangan. Kita naruh tenda di situ ya. Jadi kita emang bener-bener nggak bawa tenda ke Puncak Manik. Iya. Jadi ini saya emang pendakian kali itu nyampe puncak, Bang. Cuma ngecamp 2 malam. Ngecamp 2 malam. Yang pertama yang di pos 2 itu. Iya. Nah, pas pagi kita ngelintas, kita tuh kelelahan sampai kalau nggak salah tuh di pos 4 Bayangan kita buka tenda lagi tuh di situ. Kan jalur agak miring ya? Iya. Ini kan agak miring tuh. Kan dari pos 4 Bayangan sampai ke Puncak Manik masih jauh tuh, Bang. Masih jauh banget tuh. Kita cuma bertiga tuh. Jauh itu, jauh banget. Akhirnya malam menuju sore lagi nih, kita buka tenda, kita masak. Nah, logistik kita tinggal untuk malam itu aja nih. Gitu. Air pun juga kayak tinggal untuk malam itu juga nih. Kan akhirnya ya kayak biasa nih, menuju malam nih kita begadang. Cuma nggak ada gangguan, Bang. Malam itu. Nggak ada gangguan. Cuma rasanya lelah banget, capek gitu ya. Malam kedua itu kita aman lah. Sampai pagi nih, nggak ada gangguan. Kira-kira sebelum subuh kita bangun semua, prepare nih, Bang. Ngepakin barang, cuma tenda kita tinggal. Kita ngelanjutin nih ke arah. Kalau nggak salah, pertama kita ngelihat ada kayak makam tuh ya, yang di bawah Puncak Manik itu. Dulu kan Puncak Manik itu kan pohon rimbun gitu ya. Kita naik ke atas itu, kalau nggak salah dari pos 4 Bayangan sekitar hampir 5 sampai 5,5 jam lah. Iya. Jadi ya sore lah. Sore itu kita sekitar jam 3 lewat lah. Udah nyampe Puncak Manik. Cuma dulu saya nggak tahu tuh ada itu yang disebut apa? Makam ya. Jadi kan ini Puncak Manik. Ini kan di bawahnya itu gitu ya. Kita naik tuh ke situ. Istirahat di situ kan dulu tuh pohonnya rimbun-rimbun tuh. Kita naik, ketemu orang, Bang. Ada pendaki juga? Ada pendaki. Cuma di beda jalur. Makanya saya naik dari situ tuh, dari yang Cimalati, naik ke atas. Itu ketemu orang. Iya. Mungkin Mapala, mungkin warga lokal, dia gondrong-gondrong. Ada 7 orang. Jadi kita nyampe situ bareng, ngobrol tuh. Sama siapa gitu kan. Saling sapa aja kan. Bertiga, Bang. Bertiga. Kon berempat loh. Bertiga, Bang. Gue dari bawah tuh. Emang ada jalur? Ada, Bang, jalur sini. Kata lu bertiga. Itu temen lu di bawah. Kagak lu ajak gitu kan. Saya diem ya. Temen, Bang. Iya. Lu bukan berempat. Gue bertiga, Bang. Jadi saya nggak mau naik ke belakang, Bang. Itu udah sore ya? Iya. Nggak, Bang. Gue bertiga, Bang. Serius. Lu sini. Ngobrol, lu anak mana? Gue anak Jakarta, Bang. Nah, dia nyambut tuh. Gue juga anak Jakarta. Nah, di sini ada anak-anak Bogor. Lu naik dari mana? Itu, Bang, yang di Cimalati itu. Gue dari situ. Cimalati? Iya. Iya sih, jarang sih ada yang naik dari sini. Lu dari mana? Ya gue sini yang Japanaspa. Iya. Ya kan? Gue dari Japanaspa nih ke sini. Oh, Japanaspa, Bang, ke situ. Rame situ. Enggak lah. Cuma emang jalur sama lah gitu. Nah, mungkin di situ ada dari 7 orang itu nyambut kita nih kan ya. 2 orang ini ngejauhin dari kita kan nih. Kita ngobrol, dikasih air lah, Bang. Air gue tinggal dikit nih. Akhirnya dikasih tahu tuh, lu bener bertiga. Bener, Bang, gue bertiga. Bang, lu jangan nakut-nakutin gue, Bang. Dikasih tahu tuh sama temennya. Gue bukan nakut-nakutin lo. Lu tanya teman gue dah. Ada siapa? Iya, itu ada orang tuh duduk. Jadi gini, Bang. Gue netralisir. Bang, ada orang itu kali yang ziarah. Ziarah. Lu naik bertiga? Iya. Gue naik ber-7. Mulai dari naik, gue ber-7 doang. Jadi nggak ada yang di depan gue, nggak ada yang di belakang gue. Udah kan nih, aneh ya, Bang. Situasi gitu kan aneh, saya diem aja. Gue ber-3, dia ber-7. Dia ngeliat gue ber-4 nih. Saya diem aja. Jadi gimana, Bang? Kalau mau lu turun lewat gua, lewat
bareng gua aja. Nggak bisa bang, tenda gua di sono. Jauh gak? Ya lumayan bang. Terus dikasih tahu nih sama temennya, sini dah. Salah satu temen lo bakar terasi gak kemarin? Oke. Jadi kan kita lempar mata nih bang. Tahu dari mana bang? Enggak bang. Gini aja deh bang. Emang ada keanehan sih, cuma gue nggak mau cerita di sini ya. Maksudnya, gue mau kasih dulu nih, gue mau ke puncak dulu gitu, gue pengen tahu ini gimana sih gitu kan. Iya, pokoknya begitu bukan? Ada temannya nih, begitu bukan? Kira-kira begitu deh bang. Emang apa? Jadi gini, ntar nih, itu pas di persimpangan itu lu turun, lu nunduk aja. Nunduk bang. Iya. Nah itu. Yang lu bakar tuh, yang kemarin, lu buang aja ntar. Oke. Iya. Buang, gue lupa bang, buang di mana? Tempat pertama lu bakar aja. Berarti kan di sono, paling bawah bang. Yang sekarang jadi, itu ya? Yang di pos 2. Iya. Saya diem aja tuh. Wah ini mah turun. Kalau sore di Puncak Manik, saya turun bakalan sampai bakalan kena malam nih. Iya kan? Saya mikir ya, ini sore ya, sekitar jam 3 lewat ya. Gue turun ke bawah ngambil tenda, gue turun lagi. Ya mikir lo bertiga nih. Ikut ya apa kita kesini ya? Bang, ini gimana ya bang? Ya, gimana? Kalau mau lu lewat sini, Japan Aspa nih, lu turun ke gua sini. Besok lu balik lagi. Jauh banget bang. Ya kan persimpangan gini ya? Iya. Cimalatnya sama apa? Ginian ya? Wah, iya. Jadi kalau nggak salah tuh kita sampai diem-dieman ada sejam lah di Puncak Manik itu ya, sampai sore lah ya. Akhirnya kita mutusin, bodo amat dah, gitu kan. Soalnya kalau beresiko kita turun lewat dia, lewat Japan Aspa, kita balik lagi ke situ kan berongkos lagi bang ya. Iya, buat ngambil alat lagi ya. Buat ngambil alat lagi. Cuma kita minta tolong nih sama 7 orang ini bang, gue bagi air dah bang, sama rokok. Tolong dah bang. Iya, ini kalau ntar ada apa-apaan, lu ingetin gua aja bang, di bawah gitu. Iya, gitu. Gue minta rokok dan gue minta air dah bang, buat persediaan gua ke bawah. Akhirnya berpisah nih bang, kita nih dari puncak sore tuh ya, sekitar jam 4 lewat lah, kita turun nih. Udah hampir sejaman di situ kita turun nih. Nyari yang ngelintasin pos 4, yang pos bayangan tuh. Yeah. Kita nyampe situ lagi, ketemu tenda kita tuh bang. Masih aman tuh ya? Aman sih, cuma itu hampir mau 6:30. Ini kita turun sampai pos 4 bayangan itu. Akhirnya kita diem itu di situ. Wah udah gelap banget kan ya di situ ya. Dan mikir itu sama teman. Kalau nggak salah sih kata teman kita nih, ini kan kalau kita ngerosot ke bawah nih ya, itu kan yang sekarang jadi pos 3 itu tanahnya lumayan datar tuh. Kalau nggak kita break di situ aja. Iya sih, cuma logistik kan sisa segini nih. Kalau kita bertahan di sini juga bahaya kan ya. Logistik kita udah menipis, air juga udah menipis. Akhirnya kita ngobrol, ya iyalah turun lah. Nah dari situ tuh pos bayangan sekarang menuju ke yang pos 3 itu tuh bang ya. Kita turun, nyampe 9:30 lah. Kita nyampe sekitar 9:30 malam kita sampai situ. Kan kalau nggak salah dari jarak yang sekarang pos 3 ke pos 2 itu dekat bang. Itu dekat. Jadi kita udah istirahat dulu di situ, masih malam. Kita nyender di situ sambil nyebat lah ya, diem ya. Nah itu kayak ada yang lari bang di bawah, geduk gitu. Ada orang turun, geduk gitu kan. Ada orang nih. Jangan-jangan yang ini nih apa? Yang 7 pendaki tadi itu. Yang 7 pendaki mungkin salah 2 atau berapa orang lah turun nyusulin kita nih bang. Kedenger kan gerbak. Jadi kita seneng loh. Berdiri kan sambil nyenter gini. Wah ada orang turun nih. Kita center aja. Lah kok tadi lu denger ya? Dengar. Orang itu dak gitu. Bukan langkah binatang bang. Jadi kan dak gitu. Gue rasa gerusuk lah, kita center, kok ada orang ya? Otak kita udah mikir yang aneh-aneh tuh bang di situ ya. Akhirnya turunnya lanjutin gitu kan ya. Nah, sesuai tadi perkataan di Puncak Manik tuh sama orang.
lu ntar kalau cari di mana tempat lu buang, itu deket bang. Ya kan dari yang sekarang jadi pos 3 ke pos 2 itu kan jalannya nggak terlalu curam ya. Malah cenderung tanah datar ya. Kita ke situ, masih ingat tuh kita bikin patok di situ bang ya, yang kemarin buka tenda. Kita senterin nih bang, nyari mana udah malam gitu ya. Kita nyenterin sama teman aja. Kayak kita nyari jarum di tumpukan jerami bang, nyenter tuh bertiga ngasih lampu badai. Kayak di sini dah kita kudek-kudek tuh di situ. Ketemu bang, ketemu itu yang nemuin si Pajar. Itu ini pohon nih bang. Jadi deket-deket akar-akar. Ini bukan gitu. Si Pajar, ini bukan. Saya center. Oh iya nih, bongkahan yang terasi itu tuh. Jadi kan lu cium dah baunya. Iya nih, ini bau terasi. Jadi kan tadi kan pesannya gitu ya dari atas. Si abang itu bilang, iya. Terus ini gimana nih? Ya gimana? Akhirnya buang atau gimana? Akhirnya kita jongkok di situ karena kecapean. Nah, suara itu lagi yang suara ibu-ibu itu. Ya ada tuh. Ada pas kita ada yang duduk, saya jongkok nih ya. Turun ya. Wah, itu kan saya diem tuh ya. Kali ini teman saya nih yang satu udah mau bergerak, saya tahan gini. Gini deh. Apa dalam hati saya nih. Kena lah sekalian ya. Ini gimana? Akhirnya saya bakar rokok nih. Kalau emang ini jadi masalah nih, terasi ya. Gue minta maaf dah. Akhirnya saya ngucap tuh, lu maunya gimana dah? Yang tarasinya taruh aja katanya. Tarasi. Jadi ada interaksi tuh bang. Iya. Jadi kan teman saya tuh megangin saya nih. Taruh apa bakar gimana ya? Gak mungkin nih. Kemarin soalnya interaksi, ini habis dibakar. Akhirnya dibakar nih sama si Ameng nih. Sini gue bakar dah. Udah kan dikasih kayu tuh, ditusuk, ditancepin di tanah. Jadi kan begini nih bang. Ini terasnya nih, bongkahan terasnya. Lumayan bang segini. Dibakar nih. Pakai korek. Undus kan. Gitu. Baru dari atas pohon tuh bang. Bunyi gitu. Gerasak-gerusuk apa gitu saya. Dengerin. Ini lagi nih yang semalam nih. Sok. Mulai tuh bau aneh-aneh kan ya. Yang mau turun aja gitu. Ya diem itu. Kayak gimana badan saya itu ya. Sama teman saya. Jadi berebut di tengah tuh gue bang. Gue mau turun nih. Bertiga. Berebut di tengah. Nggak ada yang mau di belakang. Akhirnya karena panik nih. Saya bertiga. Saya dapat di buntut. Di belakang nih. Gitu. Udah dah, gini dah. Kalau emang ini jalanan nih, udah kita turun aja dah. Saya turun nih. Mau nggak mau ya, saya di posisi belakang. Jadi sambil pegangan nih bang. Turun lah dari pos yang sekarang dulu disebut pos 2 tuh kita jalan nih. Nah si yang paling depan ini kan yang paling penakut, maaf ya, si Ameng nih teman saya. Dia ngerasa rambut dia dijambak. Gini bang, itu 2 kali bang. Wah, gitu kan ditarik. Jar, lu jangan gitu dong. Gitu. Dia bilang, ada konflik nih. Weh, ada apaan? Kalau itu baju gua aja lu taruh kok ke atas, jangan rambut gua. Jalan lagi nih, ditarik lagi, berantem di situ bang. Ditampol, gebuk. Si Pajar sama si Ameng berantem? Pajar sama Ameng ribut nih, di jalur nih, gebuk. Senter yang dipegang si Pajar pecah. Tahu kan senter ginian yang buat ronda tuh? Yang besi panjang. Yang stainless itu ya? Jeder, pecah, otomatis kan gelap tuh. Jadi nonjok ke segala arah. Saya ngindar nih. Karena kan saya bawa lampu badai nih, gelap nih. Saya gini nih. Gua berantem, saya taruh di di tanah lah. Itu lampu badai. Saya maksudnya ngelerai nih. Saya pegang begini nih salah satunya. Jadi biar nggak main tambol-tambolan. Itu tangan teman saya, entah si Ameng atau Pajar, saya pegang licin, seret gini nih, gini bang. Jadi kan nampol tuh, saya tangkap nih, udah gitu kan, seret, saya jatuh ke sana bang. Seret, tangannya licin ya, jatuh tuh di tanah, gedebuk kan. Saya bangun lagi, saya tangkap lagi, saya jatuh lagi, gedebuk.
Saya diem aja tuh. Nggak taunya dia berantemnya di sana, Bang. Iya, jadi dia pas mulai berantem, saya sih megang ya. Iya. Maksudnya megang salah satu, biar misalnya, saya nggak pegang tangannya. Cuma begini, Bang, kayak saya megang orang ditaburin minyak. Oh, licin berarti. Licin, jadi saya pegang ini, seret, saya jatuh ke sana, saya bangun lagi, saya ngeliat mereka sih berdua ribut ya. Saya tangkap lagi, licin, saya jatuh lagi ke arah sebaliknya. Akhirnya saya dekat lampu badai itu, saya duduk. Kata tadi, gue baru jatuh nih, gue langsung balik arah, posisi teman gue di sana, Bang. Berantem mah, gelap-gelap tuh, gebuk-gebuk. Saya senterin ya, saya cari apanya itu, Bang. Ranting-ranting tuh saya lempar. Gue kayak, udah, serah udah, gue mau turun nih. Akhirnya mereka sadar kan tuh ya, lu jangan cara lu jangan kayak gini, gitulah bahasanya. Jangan jenggut-jenggut rambut gue lah, gitu kan. Siapa? Jadi main salah-salah nih. Wah, ini nggak bener nih kan. Akhirnya gini, Bang, gue bagi tugas nih. Yang paling penakut tetap gue taruh depan. Gue, karena nggak mau dua teman gue nih ribut, gue di tengah. Cuma dengan syarat, ya kan, dulu kan bawa tali pramuka nih, Bang. Iya. Ini dulu carrier gue yang ada besinya tuh. Besi di luar, tau lah anak 90-an ya. Gue ikat sini nih, gue iketin ke badan si Pajar. Gini, Jar, kalau lu gue taruh tengah lagi, ntar lu ribut lagi. Lu tetap di belakang gua. Kalau di samping, ini kan jalur sempit, Jar. Iya. Lu tetap belakang gua, cuma lu gue ikat. Lu pegangan aja dah sama gua dah. Iya, akhirnya jalan nih. Turun. Sebelum yang sekarang jadi pintu rimba itu tuh yang ada warung ya. Itu emang jalannya dulu ya hutan-hutan. Dulu kan awal gua naik lewat atas nih. Pas turunnya itu gue lewat pohon bambu, masih banyak pohon pisang tuh, Bang. Iya, nggak ada rumah warga situ. Nggak ada. Pokoknya dekat tebing-tebing tuh, gue giniin pakai lampu badai. Soalnya kan senter gue pecah nih. Iya. Ya kan? Gue turun, gue sambil interogasi si ini nih, si Ameng nih, sambil turun tuh. Pokoknya gue ngobrol ngalor ngidul, akhirnya gue interogasi nih. Lu ngapa, Meng? Sama temen ribut. Bukan maaf ya. Gue dulu dipanggil di sekolah, panggilnya Bebek. Bukan gitu, Bek. Ini dia iseng banget. Rambut gue dijenggut. Di belakang nyaut. Enak aja lu. Nyebut kan nama Tuhan. Gue nggak pernah jenggut nama rambut lu. Kalau nggak lu nggak jenggut gue, kenapa 2 kali lu? Gue hampir jatuh. Si Pajar akhirnya enggak tuh. Jadi gini, Bang. Jadi gue ceritain ya, sebelum gue mau masuk yang sekarang jadi pintu rimba nih. Iya. Gue si Ameng berhenti, mendadak gue nabrak, Pajar nabrak, duduk gitu, Bang. Duduk. Meng, apaan? Masih marah kan? Meng, gini deh, Meng. Gue emang nggak jenggut rambut lo, tapi gue lihat lo ngeplantingin badan ke gue, gitu. Iya. Nah, saya baru nangkap tuh. Wah, ini nggak bener nih. Kayak gue kayak disabotase sama sesuatu gitu ya di situ ya. Wah, bener nih. Kayaknya kita diiniin dah. Akhirnya kan si Ameng ini nangis nih. Wah, gara-gara terasi nih gitu. Lah kok lu nyebut itu, Meng? Ngomong gitu. Iya, kan semua gara-gara terasi. Gini aja, Meng. Yang udahlah. Yang penting kita nih nyampe bawah. Sampai bawah mana? Kita baru pertama kali di sini. Percaya dah, Meng. Gini, ini penerangan cuma 1 nih. Udah tinggal lampu badai doang nih gua nih ya. Gini deh, Meng. Dia jalan dah, Meng. Jadi dia, ini depan belakang menggigil nih. Iya kan? Tahu lah orang gestur ketakutan ya, Bang. Iya. Udah gua turun aja kan. Udah jalan pelan-pelan aja kan. Terus sekali kita pada kesandung bareng-bareng gitu kan. Nah, mau nyampe yang hutan damar tuh ya, kita mau turun tuh. Nah, kita diketawain tuh. Jadi kan kayak suara kicik-kicik gitu ya. Kicik-kicik. Suara kayak binatang kicik-kicik. Binatang nih. Udah kita ngelipir langsung turun ke kanan tuh. Nah, kita ketawain tuh hihihi gitu. Ada orang. Saya tegur teman saya. Ya, gini, lu sih nyautin. Iya, jangan disautin. Emang apa?
ntar aja dah. Iya, perjalanan kita kayak masih jauh dah gitu. Sepanjang perjalanan kita tuh ke bawah tuh bang, itu ada yang nangis, ada yang ketawa-ketawa tuh. Pokoknya gue udah bodo amat, gue bakar rokok, tapi gue nggak ngomong bang sama temen gue turun aja. Pokoknya gangguan mau sampai bawah sampai situ doang tuh. Sudah ketawa begini nah. Nah, akhirnya kita nyampe keluar lah dari hutan damar. Keluar hutan damar. Gue patokannya gini bang. Kenapa gue bisa nemuin jalur? Gue nemuin ginian ladang. Wah, nih ladang nih. Berarti nggak jauh nih dari rumah warga nih. Teman gue berdua bilang, masa sih? Kalau ada ladang, berarti nggak jauh dari pemukiman warga. Coba dah. Jadi kan jalan masih becek gitu ya. Masih bebatu-batu. Gue turun tuh bertiga tuh. Emang sekitar dari pertama gue ngelihat ladang, mungkin sekitar 100 meter, gue ngelihat cahaya tuh bang. Dari kejauhan. Cahaya itu cahaya rumah bang. Iya. Bukan cahaya apa-apaan, bukan cahaya lampu gitu ya. Cahaya lampu dah. Nah, itu ada lampu tuh gitu. Gua nyusurin, ketemu tuh rumah warga tuh. Gua kalau nggak salah 1:30 pagi tuh, Bang. 1:30 atau jam 2 pagi. Jadi gue capek. Orang dulu itu kan rumahnya gini, Bang. Ini rumah panggung nih. Dia tuh rumahnya itu apa? Ngambang. Iya, nggak nyentuh tanah ya. Nyentuh tanah. Iya. Jadi ini ada kaki-kakinya. Nah, orang dulu itu ada balai-balean tuh, Bang. Kalau buat teras gitu ya. Jadi teras itu bambu dikeprek kayak tikar gitu. Iya. Gua kebaring di situ tuh, Bang. Bertiga. Gua udah capek nih. Nanti gua ketemu warga nih. Gua mau rebahan di sini. Gua diem aja di situ tuh. Sekitar sejaman lah gua istirahat. Coba gua nggak tidur tuh. Orang yang punya rumah bangun. Ada orang gitu, logat Sunda ya. Punten, saya numpang istirahat gitu. Mau kemana? Saya mau turun dari atas, kecapean. Atas mana? Kata. Itu yang Gunung Salak. Orang situ, sama siapa? Kita bertiga. Itu temannya suruh, yang satu suruh sini, jangan berdiri aja. Lu tangkap gak bang? Iya, masih ngikutin berarti sosok itu. Iya. Gini bang, gua dari puncak Salak, 7 orang itu ngomong, gua ada satu lagi. Gua berempat. Gua nyampe bawah nih, gua udah di pemukiman warga bang. Gua udah nggak, gua ilangin rasa takut gua nih ya. Jadi nih suami istri yang punya rumah keluar. Jadi tuh suaminya ngasih gua air, bininya ngomong kayak gitu bang. Itu temennya suruh gabung gitu ya. Jangan sini dia apa bang interaksi. Ke dia gitu. Gue bertiga di seguin minum gue ngeliatin tuh mak kan ya. Bu apa? Itu tuh temannya suruh ke sini, jangan diem aja. Bu, saya gini, Bu, punten. Ibu duduk dulu. Akhirnya kan gue ngobrol tuh ya. Ibu, Bapak, sebelumnya saya mohon maaf nih. Ya, udah dibolehin istirahat di sini. Saya kan capek nih gitu. Punten, saya mau nanya, Ibu tadi ngomong apa? Ngomong apa? Orang saya nyuruh teman kamu kok suruh sini istirahat. Jadi kan gue bertiga nih, yang tadi gue dicapek ya, gue udah bodo amat ya. Gue jadi takut lagi nih bang, dok-dokan tuh ya. Punten Bu, teman saya itu gimana? Lah, ya perempuan itu masih ada, dia manggil lagi bang. Kak dia. Akhirnya gue giniin bang, Bu, Pak, boleh ngobrol di dalam nggak? Sak, gue langsung masuk tuh bang. Gue kagak pergi banyak, gue langsung masuk aja ke dalam rumah dah. Bu, kayak, loh itu temennya, Bu, tolong tutup Bu. Temennya kasihan, Bu tutup dulu dah. Gue nggak mau ngobrol di situ bang, gue mau ngobrol di dalam. Jadi ditutup nih sama suaminya, kodenya tutup. Itu nggak apa-apa temennya. Gini dah Pak, Bu, punten. Saya bertiga doang dari atas, bukan berempat. Dia nggak percaya nih suaminya, apalagi suaminya kan dibuka lagi. Itu masih dibuka, pintunya dibuka, dipanggil. Masih ada. Tadi gue nggak ngeliat nih bang. Oke. Dia kan yang manggil, gue nggak mau ngeliat nih ya.
Dia buka pintu, semuanya nggak percaya. Itu masih ada teman kamu. Ini kah dia? Gua bertiga nengok, ada bang. Wah. Gue bilang, uset. Gue bilang, wah PA nih bapak-bapak nih. Pak. Pak, punten. Tutup pak. Iya, itu bukan teman kita. Iya. Jadi tutup. Akhirnya baru sadar nih istrinya kan. Si bapak ngomong Sunda. Jang, benar. Iya, dia ngeliat kita takut kali ya. Bu, Pak. Kita cuma bertiga. Nggak ada lagi. Gitu. Akhirnya ditutup sama bapaknya, diintip dari hordeng. Udah nggak ada. Jang, benar. Udah nggak ada itu orangnya. Iya, boleh nggak saya nunggu terang aja deh Pak. Pokoknya terang saya turun deh. Saya mau istirahat, bangsa sejaman lah gitu. Yaudah Jang. Lagian juga kan mau suro. Suro itu mau nyubuhin Bang. Jadi kan ada yang baca-baca di musola tuh ya. Jadi gue istirahat di situ. Gue masih pakai sepatu Bang. Di rumah orang, gue kurang songong gue. Salah kenapa? Gue takut Bang. Jadi begitu pas gue izin minta masuk, gue nggak pakai apa-apa, gue masuk aja bertiga. Berbuk kan masuk rumah. Gue masih dalam keadaan pakai sepatu. Gue tidur pakai sepatu Bang. Di situ terang lah nih. Sekitar 5:30 lah gue dibangunin. Ya mau mandi. Ya punten Bu, jadi ngerepotin. Gue baru gue masih pakai sepatu di rumah orang di dalam Bang. Akhirnya baru sadar tuh ya. Iya. Itu lu boleh percaya apa enggak, dari mulai gua ngecamp dua malam gua ngecamp, gua baru kali itu gua kencing Bang. Lu percaya gak? Malam pertama sama kuda gua nggak kencing. Pagi gua baru kencing. Berebut gua sama temen gua. Untung kan WC outdoor, orang kampung tuh ya, masih timbaan. Wah, gua ngencing tuh. Udah kan gua beres-beres kan ya. Pak, ini turun kemana? Tar dulu, sini makan dulu, dikasih cemil-cemilan lah sama orang itu, dibikinin teh. Gue ngobrol nih. Jadi dia tuh punya manggil saudaranya lah, deket-deket situ ngobrol. Ini pakai bahasa Sunda. Ini tadi jam segini baru turun gitu ya. Baru turun sama siapa? Dianterin orang. Ke Mbah Manik katanya. Mbah Manik, saya bilang. Mbah Manik kapan? Anu yang makam. Oh iya, saya ke atas itu Pak, paling puncak tuh. Terus ya saya capek, saya numpang ke ini. Cuma dia nggak mau ngebahas gua istirahat Bang. Jadi ini saudara ini udah ngobrol nih, yang kejadian yang gua nyampe itu diceritain, ngobrol dah tuh. Oh iya, gini deh, itu kan saya dapat cerita nih katanya, itu bakar terasinya kata. Lah, gua diem ya. Jadi tuh gimana ya? Kayak mereka tuh kayak ada yang ngasih tahu gitu. Kok dia tahu ya gua bakar terasi ya di situ ya? Kok iya? Ya itu mantang katanya. Mantang. Iya, jadi gini, pokoknya gini dah. Ini urusan terasi udah saya tinggalin. Jangan. Kudunya mah itu terasi dibawa ke bawah. Saya giniin aja dah. Kang, kalau buat kata lagi saya capek, saya nggak bisa. Gimana nya? Ya kan udah kondisi saya kayak gini. Ya, gini di mananya? Pokoknya yang tanahnya datar itu, udah dia tahu dah tuh orang situ. Yaudah nanti saya beresin ya, gituan mah. Ya, saya minta tolong ini aja, tunjukin saya jalan sampai ke jalan raya ini lewat mana gitu kan. Wah, kalau nunjukin mah agak-agak ribet kata dia. Cuma ikutin jalur sawah ini aja, nanti ketemu pemukiman, nanti ketemu pokoknya ada beberapa makam tuh. Kok tuh sepanjang jalur kanan kiri ada kuburan udah tuh di arah Cimalati ya. Iya. Banyak kuburan, baru ntar keluar di situ baru ketemu pemukiman warga, udah ada jalan tuh Bang. Gue jalan kaki tuh dari situ. Juga itu. Bukan jauh lagi Bang. Jadi gue untungnya gini, gue udah istirahat gitu aja. Gue mau pagi itu, gue udah turun
Gue udah terang, gue ketemu orang, gue udah bodo amat, penting gue selamat. Urusan yang itu terasi gue bodo amat dah. Gue udah serahin ke dia. Jadi tuh gue kepelin bang orang itu, tolongin ya. Pokoknya ada ranting yang itu dibakar sama teman saya tuh, yang terasinya, yang itu tuh. Pokoknya di situ dah. Pokoknya ada bekas bakar-bakaran. Nah itu kita doang itu. Yang di situ nggak ada lagi. Akhirnya sampai situ gue pulang selamat sih bang. Sampai gituan. Sampai Jakarta. Cuma gue dari yang jalan raya menuju ke Bogor, gue cerita tuh bang di mobil nih sama temen gue perihal yang ribut bang. Temen gue ribut nih. Jadi kan pengakuan si Ameng dia dijenggut nih. Iya ditarik rambutnya sama Pajar, jenggut. 2 kali kan dijenggut, nggak terima. Sementara si Pajar nggak ngerasa ngejenggut dia. Dan gue ngebahas gini, gue misahin lu. Gue pegang tangan lu, Meng, gue jatuh ke sono. Gue balikin aja, gue pegang lu, gue jatuh ke sono lagi. Lu pakai apaan? Gue kagak pakai apa-apaan. Kok tangan lu licin ya? Tahu-tahu lu udah di sono. Jadi itu dia gini. Kayak dikonfrontasi, kayak diadu domba gitu sama teman-teman gue. Iya. Itu gue pegang apaan ya? Kok tangan lu bisa? Gue pegang aja tangan gue. Tapi pas dipegang di mobil nggak licin kan? Kulit tuh gini. Kulit keset. Ini mau gue pegang begini. Lu kayak pernah ngikut Panjat Pinang ya? Iya. Licin gitu. Gitu. Gue pegang. Gitu bang. Gue jatuh kok ke sono. Gue bangun lagi. Gue tangkap teman gue nih pegang. Gue jatuh lagi. Gitu. Jadi 2 kali gue pegang gue jatuh dan dia berdua yang ribut ngerasa gue nggak misahin. Jadi di situ tuh ada gue nyocokin aja ya. Berarti gini, gue nggak misahin dong. Misahin gimana? Orang gue legem-legem main timba-timbahan. Lu Ijar dia nggak sih pegang? Enggak. Lu kan jemput-jemput gua, guling-guling gitu. Sampai lu lempar kayu, gua baru pada berhenti itu. Berarti gua megang siapa ya? Iya. Lalu akhirnya jadi tuh pembicaraan gua di bis ada orang denger tuh. Iya. Kenapa deh? Enggak, tadi saya denger sih ngomong-ngomong terasi-terasi itu. Wah, gua udah nguping gua nih. Iya kan? Iya. Gua ngobrol kan, emang kenapa? Orang di situ lah, mungkin orang situ ya. Iya mah kalau di hutan mah mantang. Berarti bukan satu orang yang ngomong, itu mah mantang kalau bakar-bakar gitu. Terasi. Iya itu mah ngundang. Nggak boleh gitu. Oh gitu. Ya kan saya kagak tahu. Iya, makanya emang anak muda emang harus tahu tata krama kalau kemana-mana. Buset, gue bilang, gue baru kali ini nih. Itu salak kan Pak? Itu segunung salak itu yang Manik, Mbak Manik. Namanya nggak tahu kata dia. Itu katanya Raja Salak itu kata gituan mah. Wah, gue bilang bodo amat dah. Gue yang penting gue nyampe aja. Gue pulang dari situ nyampe Jakarta si Ameng yang sakit. Ameng sakit? Iya. Dari cerita-cerita yang sebelumnya temen gue Ameng ini yang bikin pendakian aneh-aneh dia terus. Mulai dari gede, kanan kiri nih ya, dari Cibodas ke Putri, ini dia yang bikin. Pasti dia terus yang awal mulanya tuh ya. Emang kata orang dulu apa sih gini? Iga jarang. Iya. Iga renggang gitu ya. Iya gitu. Kira-kira gitu dah. Kalau gue kan nggak ngerti bang gituan. Iya. Oke kata orang, dia emang begini orang. Orang gue kan jatuh. Ini mana ya? Masih ada tandanya? Udah lama kali. Udah lama kali. Berarti sempet ini juga memar juga berarti. Siapa? Om Bre juga sempat gua jatuh ini gua jatuh bukan karena tambah-tambah sama dia. Gua ada bekas-bekas. Gua nggak salah nih gua mah koreng gua inget dah nih. Ini nih tuh. Iya itu agak-agak gini tuh. Ini nggak hilang. Gua jatuh doang sih. Cuma kalau teman gua memar dia. Dua-duanya memar. Tapi kan memang di track dia berantem berdua tuh. Berantem? Serius berantem? Tapi setelah turun aman lagi tuh. Maksudnya nggak musuhan gitu loh. Jadi gue ngeredam mereka nih biar gini loh bang. Kalau gue taruh si Pajar di tengah lagi, mungkin dikonfrontasi lagi. Berantem. Makanya gue masuk ke tengah nih. Jadi ya emang solusinya itu diem. Diem dulu. Tapi sampai rumah dia nggak berantem lagi kan tuh? Enggak lah. Jadi gue
dulu kan telepon rumah ya, Iya. belum ada handphone ya. Ditelepon sama emaknya nih. Nah, ini Ame ngapa? Lah, kenapa itu Bu? Ini sakit ini, nggak nengokin. Nah, gua ke sana dah sama Pajar tuh. Oh, Pajar juga ikut. Gua ikut. Lu ngapa? Gak tahu gua. Badan gua kagak enak ya. Lu kagak ngapa-ngapa? Nggak ngapa-ngapa sih gua. Lu ngapa? Capek lu. Lu capek sama gua sama, Mas. Kalau kata emaknya paling ketempelan. Nah, si Ameng kan ngomong. Apa kalau ngomong apa sekata-kata gitu, gue diem aja. Udahlah hal-hal kayak gini kan, gue nggak mau nerusin. Tapi kan ini berawal dari terasi nih berarti nih, Om Bre. Boleh percaya boleh enggak ya, silakan aja sih. Bukan, gue ngeliatnya bukan mitos ya. Cuma gue udah ngebuktiin sendiri tuh. Oke. Iya. Berarti ternyata sosok seperti itu tuh suka sama aroma terasi berarti ya. Bukan hal kayak gitu ya, bukan hal kayak gitu doang ya, yang agak nyengat kan ya. Termasuk getah getah kemenyan. Oke. Getah kemenyan itu kan nggak bau, dia dibakar wangi. Itu kan salah satu ya, kalau yang paranormal tuh lebih paham ya. Ini buat ngundang nih hal-hal kayak gini, apalagi yang kayak terasi gitu. Oh, akhirnya ya kan step by step ya, gue belajar jadi kearifan lokal ya. Misalkan di sini mantangnya apaan? Oh, ya. Gua nggak mau ngelanggar tuh. Berarti harus diturutin tuh. Kan di setiap gunung kearifan lokalnya beda-beda tuh ya. Ada pantangannya masing-masing. Ada pantangan mungkin salah satunya gue nggak tahu ya apa di situ. Terasi loh. Kalau itu kan tahun 9 berapa tadi? 98 gua. 98 tuh, Om. Iya, gua nggak tahu dah itu. Pokoknya gua masih pakai celana yang sama, celana masih ada. Wah, gua masih nyimpan. Demi Allah, gua masih punya celana. Celana kayak gini. Warna coklat. Tahun-tahun segitu tuh. Masih ada. Demi Allah, gua masih ada. Entar gua kirimin fotonya. Anjir. Masih ada gua. Ya nggak apik sih, cuma gua udah nggak mau gua pakai lagi. Jadi cuma buat koleksi aja berarti. Koleksi, gua hampir dibilang sama anak gua tuh, apa nih buat lap aja, jangan, lu nggak tahu story. Jadi itu gua plastikin cananya. Lu nggak tahu kenangannya kayak gimana. Nggak tahu kenangannya. Gua tadi punya 2, biru dongker sama coklat. Cuma yang biru dongker diambil abang gua, yang coklat gua pertahanin sampai sekarang. Masih ada, demi Allah. Berarti kan ini ngomongin Gunung Salak 98 berarti Om ya. Ini kan beda banget sama sekarang nih. Perbedaannya jauh banget nggak Om sama sekarang? Bedanya mungkin dari mulai segi hutannya, dari mulai segi jalurnya. Pada saat itu kan memang belum ada jalur di situ ya. Gue nemuin jalur nekat kali gue ya. Kalau dibilang jalan setapak itu sih nggak ada jalan setapak ya. Jadi gue cuma nerka-nerka aja. Oh, udah ada lapangan nih, jejak kayak nggak ada. Jejak nggak ada. Cuma yang gue tahu gini, ini jalur lebar nih, datar. Ini, jadi ini agak kebuka dikit. Mungkin ini nih. Diambil tuh berarti ya. Dan terus patokan gua kalau enggak kotoran ya. Kotoran binatang lah gitu kan ya. Boleh dibilang sih gua nekat-nekat aja sih. Pokoknya patokan gua kalau dia jalanan menyempit itu udah pasti nggak benar. Udah pasti ke bawah nih jurang. Apalagi orang gua mau naik kok tiba-tiba turun gitu. Gua turun. Nah, itu udah pasti panduan gua gitu aja. Oh, sama batu, Bang. Batu? Iya, jadi gua emang diajarin sama senior gua nih, Rey, kalau lu nemuin jalan buntu, terus nggak ada jalur, lu cari batu, lu lempar, Rey. Kalau tuh batu lu lempar kagak bunyi, itu jurang, Rey. Gua patokannya gitu doang. Makanya orang dulu kan bukan pakai trekking bal ya, pakai kayu nih. Jadi ini pijakannya bisa diinjak kan nih. Diterobos dulu begitu. Diterobos dulu nih. Misalnya gua mentok nih, apalagi misalnya kabut atau malam ya. Gue pasti nyari sesuatu yang berat nih, yang gue lempar nih. Gue lempar, bisa jeduk, udah dekat. Kemungkinan gue jatuh nggak dalam lah, ya, masih aman ya. lah. Cuma kalau gue pernah nemuin, gue lempar, itu nggak bunyi. Gue lempar 2 kali, gue lempar, itu nggak bunyi. Gue lempar lagi, nggak bunyi. Denger lu, nggak? Wah dalam nih, berarti nggak bener nih. Ganti jalur. Iya, gue nggak ganti jalur dulu. Jadi nih. Gue senter nih pohon, gue baretin Bang, pakai bayonet. Jadi ini jalur jangan dilewatin. Orang dulu kan gitu tuh. Iya, tandain gitu. Bikin tanda tuh, gue baretin tuh pohon, gue silang-silang.
biar nggak ada yang ke situ lagi. Oke. Sama nebas apa gitu kan, nebasin pohon buat tanda aja, udah, gue turun. Jadi nggak langsung gue tinggal tuh jalur. Wah ini nggak bener nih. Oke. Gitu dong sih. Berarti kan sosok yang sempat ngikutin rombongan Ombre ini kan perempuan nih Om ya? Perempuan. Iya perempuan. Sempat ngelihat juga nih pas di akhir-akhirnya. Perwujudannya seperti apa tuh Om? Perempuannya biasa ya. Apakah dia setelan pendaki atau mungkin perempuan Enggak lokal dong. gitu? Oh enggak. Jadi dia kayak semacam kayak luarnya kain. Oke. Kayak dalamnya tuh kayak celana pangsi gitu, gimana ya? Oh. Jelasin gimana ya? Kayak ini kain nih, Iya, seginilah kain luarannya. Mm-mm. Dalamannya itu kayak celana pangsi gitu gantung. Oke, celana hitam gitu warnanya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Bukan. Kalau dibilang hitam sih enggak ya, dibilang putih juga enggak. Tapi dari bajunya itu baju apa Om? Gua selalu ngeliat dari dalam nih ya. Mm-mm. Kalau yang di pinggir tenda, gue lihat sekitar abu-abu gimana gitu ya, abu-abu gimana gitu. Oke. Gua ngeliat. Kan ini kan ibu-ibu yang samping tenda ya? Itu jelas banget gua ngeliatnya. Oke. Tapi sosoknya sama nggak yang tenda sama yang ikutin? Sama. Ibu-ibu juga? Sama. Jadi pas gua masuk rumah itu, jadi posisi pas dibuka pintu, dia nih lagi nyamping dulu nih. Oh. Nyamping, oke. kan sosoknya nyamping nih. Iya, iya, Gua nggak tahu itu napak atau enggak. Gua ngobrol lagi sama yang punya rumah, gua nengok lagi, posisinya udah berubah ke gua. Oke. Udah natap gua semua nih. Begini lah, biasa aja gitu. Tapi dia nggak jalan, dia diem aja di situ. Makanya gua bilang, Pak, tolong ditutup aja. Ditutup lagi gitu iya. ya? Orang yang punya rumah kan keke, oh, itu kawan kamu dipanggil, kak dia gitu. Gue diem aja tuh, maksudnya, Pak, tolong Pak, udahlah, tutup dulu. Bininya ini kan baru respect kan. Sadar sendiri berarti ya? Mm-mm. Nah berarti kan sosoknya sama juga yang ditemuin sama 7 pendaki yang sempat bertemu di puncak juga tuh Om. Sama sosoknya perempuan itu juga? Kan dia yang lihat, gue nggak ngeliat di puncak. Nggak diceritain berarti sama... Enggak, kan gue dipesenin, lu ntar lewat situ, lu Oke. nunduk aja. Tapi pas waktu itu nunduk aja tuh berarti? Gue nunduk. Nggak ngeliat sosoknya Om? Enggak. Oke. Orang, kan gue di puncak. Mm-mm. 7 pendaki ini kan salah satunya ngomong, itu temen lu di belakang. Iya, dia juga ngomong berempat ya? Dia ngomong berempat. Gue gini bang, kali ini nih orang lain negor gua. Gue bertiga, mereka bilang gue berempat. Gue bertiga, gue fokusin sama yang ngomong aja. Oke. Jadi sampai temen yang ngasih pesan ke gue, ntar lu lewat sini, Tunduk gitu. lu nunduk aja, misi-misi gitu dah gitu. Kalau dibilang gue lihat sosok di puncak, gue kagak lihat bang. Oke. Gue ngeliatnya yang di malam pertama itu. Tapi dia cerita perempuan juga berarti? Perempuan. Oh. Makanya gue bilang, dia ngomong, lu ntar lewat sini, nunduk aja, lu misi-misi aja dah. Oh. Ya apa yang lu buang, lu cari. Pokoknya gue nangkep pesannya itu aja, biar lu kagak ngapa-ngapa. Ya udah, soalnya beresiko kan gue nggak tahu apa. Kalau gue ikut dia ke Japanaspa nih kan, mungkin jalurnya jauh. Barangnya kan juga dibawa kan, alat-alat. Gini loh, ada kecurigaan gue yang gue obrolin di kereta nih. Iya. Itu 7 orang di puncak gunung, orang bukan ya? Itu kecurigaan gue. Oke. Soalnya gue nggak nengok lagi ya, gue turun nih dari puncak Salak, gue turun sekitar 5 meter lah, yang gue bilang gue nunduk, gue bukan gue nengok ke belakang, enggak, maksud gue udah mulai mikir nih, yang tadi ini orang bukan ya, gue nggak nengok ke belakang, cuma gue mikirnya gitu, nah gue obrolin di kereta tuh, di kereta gue ngobrol, lu ngeliat. Misal gue turun sama dia nih, apa benar lu pendaki? Gitu. Di waktu yang sama, dan dia nggak bawa tenda. Katanya dia di Japanaspa ngekemah. Berarti kan dia jauh banget itu. Jauh banget kan ya? Iya. Tahu sendiri lah, yang udah pernah ke Salak ya. Iya. Gue bilang sama temen gue. Berarti pada saat itu memang curiga, ini 7 orang ini juga bukan orang nih. Gue nggak tahu. Makanya temen gue juga, si Ameng tuh bilang,
Oh, orang kok, orang kita dikasih air gitu kan. Oke. Air apa? Orang ya? Enggak. Maksud gua di jam segitu walaupun dia bertujuh ya. Kalau misalnya kita ikut dia, apa benar dia orang gitu. Takutnya malah pindah alam gitu ya. Ya, ditakutin seperti itu. Gua khawatiran gua mungkin ada lah ke situ lah. Cuma saat itu ya antara gua takut, ya panik pasti. Soalnya gua nenangin salah satu dari teman gua, walaupun gua sendiri takut gitu ya. Berarti kan ya gua sok kuat-kuat aja. Tapi padahal mah takut juga. Ya kalau dibilang deg-degan sih, gue dari turun dari atas itu ke bawah, jantung gue nggak berhenti deg-degan itu bang, deg. Mau ketemu kejadian gue deg. Jadi gue sok kuat aja, gue nenangin temen, termasuk yang ngeribut itu kan, gue udah pasrah aja dah, gue bilang terserah lu dah, gue bilang. Tapi kan pendakian itu endingnya bisa jadikan pelajaran juga tuh Om, karena ada dapat mandat juga kalau ke Gunung Salak itu tidak boleh membuat terasi berarti ya. Tapi setelah pendakian itu sempat kesalak lagi kan? Bawa terasi lagi nggak? Enggak lah. Enggak. Bawa kopi gue banyak, ngerokok. Kalau gitu nggak ada gue. Tapi udah tuh nggak pernah bawa lagi tuh terasi pada saat itu. Jadi gue nanya sama senior gue nih, gue ngobrol, bener gak sih nih apa terasi gitu? Gue nanya sama pendaki yang benar senior, bang, kenapa bang? Kalau ini mantang, kalau misalnya di gunung di terasi, di gunung, iya, lu bakar ginian. Ya, iya. Kebanyakan yang gue dapet nih ya lu ngundang. Lu ngundang. Itu kata senior begitu ya. Alasannya gue nggak diceritain. Intinya maksudnya, kayak gitu berarti. Kalau bisa sih jangan gituan. Lu bawa apaan kek? Gitu Oke. doang sih. Maksudnya gue matuhin. Ya kayak dulu lu jangan bawa macam-macam nih ya. Iya, benar. Oke. Oke, nih Om, ternyata Om Bray juga ada salah satu anggota dari Slow sih. Oh, ini subgrupnya dari komunitas ini. Komunitasnya Sobat TikTok. Oke. Ini subgrupnya nih. Subgrupnya Slow. Waduh. Sekarang udah berapa Om anggotanya Om Sobat TikTok itu? Waduh banyak 1.000 lebih lah. Udah banyak Om. Banyak. Ya mereka aktif. Nah mungkin buat teman-teman semua nih yang pengen naik gunung bareng Om Bray bisa juga tuh Om ya. Gimana tuh Om caranya Om? Yang pengen gabung juga ke komunitas itu. Oh, cek aja di Instagram tuh Sobat TikTok. Nanti bisa bergabung di WhatsApp grupnya. Gitu. Oke, masuk Instagram aja dulu. Masuk Instagram nanti bakal diarahin gitu ya. Nah, diarahin. Tapi bisa besar kemungkinan bisa naik gunung bareng juga berarti. Insya Allah kalau rutin latihan gitu kan. Ayo bareng-bareng gitu kita nyari sehat lah. Oke, Om Bray, terima kasih banyak nih udah datang jauh dari Bogor ya. Lenteng Agung. Oh, Lenteng Agung. Keren Bogor. Oke, terima kasih banyak Om. Dan sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Om Bray punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan cerita di malam kali ini, atau mungkin punya sedikit pesan-pesan nih buat pendaki-pendaki zaman sekarang ini kan udah beda banget nih Om vibes-nya. Gimana tuh Om? Pesan apaan ya? Kayaknya latihan ya. Latihan sih, latihan fisik ya. Itu penting ya. Apalagi kalau misalkan udah berubah mode ke TikTok ya. Jadi kan persiapan fisik, mental itu harus ada. Jangan nekat-nekatan lah. Kesian jadi nyusahin SAR. Kan udah banyak jatuh korban gitu ya. Ya anak sekarang apaan sih ikut-ikutan? Latihan aja dulu. Gabung ke kita lah. Om, kata-katanya buat pendaki TikTok gimana Om? Satu aja dah. Apaan? Nggak ada sih. Nggak ada? Sama-sama aja gitu sih. Sama-sama aja ya? Sama-sama aja. Belajar ya? Belajar aja sih. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua yang mendengarkan. Dan tetap diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya nih. Mungkin itu aja nih dari Gobang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.